Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiatu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Timotius Amri, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Kristen Immanuel Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Pada video ini, saya akan memaparkan kesimpulan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi pembelajaran 1-6 pendidikan guru penggerak. Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia memiliki pemikiran filosofis yang kaya dan relevan untuk ditetapkan dalam konteks pendidikan abad ke-21, terutama dalam mengintegrasikan nilai-nilai luhur sosial budaya lokal. Konsep-konsepnya seperti Tutwuri Handayani menekankan pentingnya pendidikan yang menghargai identitas lokal sambil membuka pintu menuju pengetahuan global. Pemikirannya menekankan pada pemberdayaan individu melalui pendidikan yang berakar pada nilai-nilai budaya, moral, dan etika yang krusial untuk menghadapi tantangan abad 21. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah sebuah proses pendidikan dalam memberi ilmu kecakapan hidup anak-anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak, sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Beberapa pertanyaan pemantik terkait kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya yaitu: sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa pembelajaran dengan metode berpusat pada guru merupakan metode yang pas agar siswa dapat fokus diam mendengarkan penjelasan dari saya. Pembelajaran saya hanya memfokuskan pada ketercapaian materi dapat saya sampaikan secara keseluruhan tanpa memperhatikan apakah mereka memahami semua atau tidak materi yang saya sampaikan. Saya kurang memahami karakteristik murid satu sama lain. Jika mereka melakukan kesalahan, saya percaya dengan menghukum dapat merubah perilaku mereka. Saya memberikan hukuman disebabkan murid melakukan kesalahan yang berulang. Selain itu, saya juga sering memarahi mereka jika melakukan kesalahan tanpa mencari tahu terlebih dahulu akar permasalahannya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran harus berpusat pada murid, membuat pembelajaran yang menarik agar murid dapat termotivasi dalam belajar. Selain itu, saya menyadari bahwa karakteristik setiap murid dalam belajar tidaklah sama. Setiap murid memiliki kodrat alam yang berbeda dari sifat dan lingkungan di tempat mereka berada, sehingga setiap murid mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Seorang guru hanya mengarahkan atau menuntun murid agar tumbuh sesuai kodratnya masing-masing. Kita hanya dapat berupaya bagaimana tanaman padi tersebut dapat menghasilkan tanaman padi yang ranum bulirnya. Jika tanaman jagung tumbuh menjadi jagung yang rapi dan indah baris setiap bijinya. Untuk itu, agar kelas yang saya bimbing mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan berusaha untuk 1. Mengutamakan aspek budi pekerti dalam pembelajaran. Saya akan mengajar dengan hati dan pikiran, mengayomi dan menyayangi semua murid. Saya akan menerapkan trilogi Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sung Tulodo, Ingarso Mangunkarso, Tutwuri Handayani. 2. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya kota Pontianak. Selain itu, menerapkan pembelajaran sesuai dengan abad 21 dengan menerapkan pembelajaran berbasis TIK, sehingga terwujud pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan semua murid. 3. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya akan membuat kesepakatan kelas bersama seluruh murid dengan menampung masukan dari mereka, sehingga akan tercipta
proses pembelajaran yang diinginkan bersama-sama murid dan guru. Kesimpulan yang saya dapatkan dari mempelajari modul 1.1 yakni pendidikan bukan hanya menanamkan kognitifnya saja, tetapi diperlukan penanaman budi pekerti yang baik. Karena pendidikan itu merupakan proses menuntun murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan pendidikan sejatinya adalah berfokus pada murid. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Salam guru penggerak.